Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini 12/2? Alhamdulillah, rajin belajar, tetap semangat, sukses. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kerapihan kalian. Silahkan berdiri dulu. Kita cek kerapihannya, apakah sudah rapi? Baju sudah dimasukkan, atribut dipasang. Oke, terima kasih 12/2 sudah rapi. Silahkan kembali. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang Ibu akan absen. Akbar, Aldi Pratama, Alun, Ayu Amelia, Dede Mutia, Dita, En, Erawati Lahi, Irfan, Nasrul, Mia Agustin, Muhammad Afid, Muhammad Rofik, Mutiara, Naila Agustin, Merli, Putri Orlanda, Radit Pratama, Rapi Udin, Rifa, Siti Aulia, Bira Octavia, Wiko Aulia, Wiwit, Yudis, Intan. Oke, jadi yang tidak hadir adalah Asrul, Muhammadika, dan Jujur. Oke ya. Hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang AI. Ada yang tahu apa itu AI? Apa sih AI? AI adalah, yuk tunjuk tangan satu orang. AI adalah, oke, AI itu adalah kepanjangan dari Artificial Intelligence, atau kalau bisa dibilang adalah kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan yang dibuat untuk membantu, tolong digarisbawahi, membantu bukan menggantikan, ya bukan mengganti atau menggantikan. Jadi dia sifatnya membantu. Membantu siapa? Membantu kita sebagai manusia. Biar apa pekerjaannya? Lebih ringan, lebih gampang, lebih cepat, lebih mudah. Oke, betul. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan generative AI. Coba dibaca, Irfan, baca pengantar generatif AI. Pengantar generatif AI adalah teknologi yang dapat menghasilkan konten baru dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, audio, dan video. Dengan memahami kategori-kategori ini, kita dapat lebih menghargai kemampuan inovatif dari AI. Ya, jadi yang dimaksud dengan generatif di sini adalah dia menghasilkan sebuah konten yang tidak statis tapi dinamis. Maksud dari dinamis ini adalah kamu masukkan prompt teks tapi ingin jadi video, ingin jadi presentasi, ingin jadi audio, ingin jadi musik atau bahkan coding. Nah, itu yang dinamakan dengan generatif ya. Kemudian yang kedua ada kunci pemahaman tentang generatif AI. Dibaca lagi, silakan Putri. Kunci pemahaman tentang generatif AI. Generatif AI menciptakan konten baru seperti teks, gambar, dan audio berdasarkan data yang ada. Terdapat beragam kategori generatif AI yang terus berkembang termasuk teks ChatGPT, gambar DALL-E, audio, yang audio, oh iya, jukebox, video, sintesia, dan kode Copilot. Oke, jadi di sini
kuncinya adalah dia menciptakan konten baru seperti teks, gambar, dan audio berdasarkan data yang ada. Jadi berdasarkan prompt yang kita masukkan ke dalam perintah yang kita masukkan ke dalam prompt. Nah, di sini ada beberapa kategori untuk membuat teks. AI teks kita bisa menggunakan chat GPT. Kemudian untuk gambar kita bisa mengolah menggunakan DLE. Kemudian audio bisa menggunakan jukebox. Kemudian video menggunakan Synthesia, dan untuk coding bisa menggunakan Copilot ya. Jadi sebenarnya banyak sih, nanti kita di LKPD bisa pakai sesuai dengan keinginan atau ini kalian ya. Ini hanya contoh. Oke, di sini ada kategori utama untuk generatif AI. Ada teks, ada gambar, ada audio, dan ada video. Nah, untuk teks, contohnya ada Chat GPT. Digunakan untuk menghasilkan teks dengan kualitas tinggi dan relevan. Kemudian untuk gambar, kita bisa menggunakan DLE menciptakan gambar berdasarkan deskripsi teks yang diberikan oleh pengguna. Ya, misal nanti kamu bikin prompt, buatkan saya gambar pemandangan sesuai keinginan, tapi harus detail ya. Kamu mau bentuk pemandangannya seperti apa. Kemudian ada lagi audio. Untuk audio kita bisa menggunakan jukebox. Contohnya jukebox menghasilkan musik yang bervariasi dalam berbagai genre dan gaya. Yang terakhir ada video. Untuk video bisa menggunakan Synthesia, memungkinkan pengguna untuk membuat video dengan avatar AI yang realistis. Nah, ini penjelasan untuk DLE. Coba dibaca. Rapiudin baca. Contoh generatif AI, GPT dan DLE. Generatif AI menciptakan konten baru masuk teks dan gambar. GPT digunakan untuk percakapan, suara, dan DLE DLE menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi deskripsi teks. teks. Keduanya Keduanya merevolusi cara bicara tidak berinteraksi. berinteraksi dengan teknologi. Jadi maksudnya di sini adalah penggabungan antara Chat GPT dan DLE. Nah, nanti kita bisa menggunakan Chat GPT sebagai prompt untuk prompt kita mesti DLE. Jadi kita buat tuh di Chat GPT, kita mau buat apa. Nah, nanti hasil dari Chat GPT kita masukkan ke DLE. Gitu. Jadi dia perpaduan ya, biar promptnya bagus. Nah, lanjut sekarang yang generatif AI untuk audio dan video. Dibaca, Rifa, baca. Contoh generatif AI dalam video dan audio dan video. Memahami aplikasi generatif AI untuk materi multimedia. Kategori generatif AI audio. Jukebox, Untuk menciptakan musik, mendukung berbagai genre musik, menghasilkan lagu baru. dan inovatif. Ya. Kategori generatif AI video. Synthesia untuk video edukasi, Menciptakan presentasi menarik, menciptakan presentasi menarik, menampilkan menampilkan. avatar yang berbicara. Nah, jadi untuk audio kita bisa gunakan jukebox, sedangkan video menggunakan Synthesia. Nah, sekarang 3 poin utama tentang AI. Yo, dibaca siapa ya? Apit deh, fleksibilitas, Pit. Generatif AI format. Oke, lanjut lagi baca Dita, Kreativitas. Kreativitas dengan alat
seperti Dan? dan ChatGPT. Generatif AI mendorong kreativitas pengguna untuk menghasilkan ide-ide baru dan konten yang inovatif dalam berbagai bidang. Oke, sekarang baca lanjut alur inovasi. Inovasi generatif AI adalah mendorong inovasi di dunia digital. Memperkenalkan cara baru untuk menciptakan dan berinteraksi dengan teknologi, termasuk dalam Pengembangan pengembangan kode. dan aplikasi. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, generatif AI adalah terobosan penting dalam teknologi masa depan dengan kemampuannya untuk menciptakan konten dalam berbagai format. Ya, kita telah melihat bagaimana teknologi ini mengubah cara kita dalam berinteraksi dan menciptakan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tugas, ya. Jadi tugasnya hari ini, Ibu akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan membuat sebuah AI berdasarkan dengan genre-nya. 1, genre teks, kedua audio, ketiga video, keempat presentasi, kelima membuat coding. Keenam apa? Foto. Oh iya, fotonya terlewat ya. Oke. Untuk pembagian kelompoknya sudah ya, seperti kelompok yang biasa kita gunakan. Ayo silahkan ke kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka komputer dan aplikasi Microsoft Google Chrome-nya. Boleh mau digunakan yang mana? Boleh melingkar. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, kelompok satu berarti tugas kalian adalah membuat generatif AI teks ya dari ChatGPT, buat sebuah artikel yang berhubungan dengan berpikir komputasional. Dicari di ChatGPT ya. Nanti dalam bentuk PDF hasilnya. Oke? Ya. Oke, sekarang yang kedua, kelompok dua mana? Oke, kelompok dua tentang foto berdua aja. Kemana tuh? Oh, nggak sekolah, oke. Jam berdua tentang foto, berarti mau pakai apa? AI-nya? DLE? Iya, untuk foto, website pakai DLE atau mau ada rekomend sendiri? Canva bisa, dicoba aja. Pakai DLE, dua-duanya buka. Berarti nanti kamu di Chrome-nya buka DLE, habis itu buka Canva, dicoba buat generate gambar ya. Prompt-nya boleh dibuka di notepad atau ditulis prompt-nya. Jadi harus ada berbau tentang pemandangan. Di pemandangan itu ada gunung dan sawah, kemudian ada pelajar yang sedang berenang. Pemandangan. Pemandangan ada gunung dan sawah. Gunung, sawah, sungai, ada sungai karena nanti ada yang berenang. Kemudian ada dua pelajar sedang berenang. Kelompok 3 mana? Nanti dibuka di website DLE-nya ya. Kelompok 3 apa? Generatif audio ya. Audio boleh coba dibuka jukebox AI. Oh boleh. Apapun itulah yang penting jadi. Terus kelompok 4 apa? Tentang apa?
video mau pakai Vitesia. Oke, dibuka websitenya ya. Gak ada itu. Di hotspotnya yang login. Coba komputer. Dikonek. Oh, bisa yang nelpon juga. Bila keadaan itu sih. Punya ibu yang itu, yang login. Iya, ada nggak login? Iya, login 2401 2014 14 bisa ya? Iya, kelompok berapa? Kelompok 1. Jadi carinya buatkan materi tentang mana yang belum? Kelompok siapa? Kelompok 5 dulu sebentar. Kelompok 5. Kelompok 5 tentang presentasi. Kalian mau buat tentang apa? Pakai apa? Pakai Canva ya? Nanti buat pakai presentasinya tentang berpikir ya? Oke? Ya. Mana lagi yang belum ditanya? Ibu. Oke. Ini kelompok, nah, buat apa? Oh, body. Pakai black box. Mana? Oh, oke, siap. Udah, bisa nanti dibuatkan pakai teks. Jadi nanti hasilnya di print. Sertakan gambar. Ya, materi tentang bisnis komputasional. Meski tanpa kehadiran pelajar yang sedang Adik kan gitu, benar. Kalau kan di buku materi ini, tambah. jadi nanti ketika isi materi guys, mana lagi yang belum? Udah ditanya semua ya. Jadi tugasnya setelah buat generatif AI masing-masing, kamu buat presentasi pakai PowerPoint, ya. Pakai presentasi, terus nanti ditampilkan di depan. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah, oke. Boleh bisa nggak datanya dikirim ke ibu?
Dibuat presentasinya ya. Di Canva aja berarti kalau di HP. Gimana? Udah selesai? Oke. Bisa 5 menit lagi? Bisa. Ya. Insyaallah. Menampilkan hasil dari situ sebelah di sebelah hasilnya. Berarti tadi jangan dipotong. Nanti yang dikasih keterangan aja mau pakai apa buatnya. Pakai nilai apa? Sama halamannya pertama apa dulu? Oh, siapa? Jelasin. Jelasin. Sudah ya, sambil menunggu kita spin dulu kelompok pertama yang akan maju. Kelompok 1 mana? Akbar ya, udah beres belum? Belum. Kita rest lagi ya. Ya, kedua ya. Oke, terus yang kedua itu kelompok tetap satu tuh. Yang kedua kelompok 1. Yang ketiga kelompok 5, pada kelompok 5, oke. Yang keempat kelompok 4. Yang kelima kelompok 3, berarti yang keenam kelompok 6 ya. Udah siap kelompok 2? Belum sih. Yuk, belum ada yang ngirim ke WA nih. Oke, oke. Itu bisa dibaca. Ayo, mana ini? Aduh. Ini nggak bisa dipencet, ini nggak bisa diedit. Kirim aja dia langsung. Foto aja. Ibu kalau misalnya fotonya dikirim, terus materinya di ini di WA gitu. Bisa ya, Bu? Iya, benar. Yuk, kelompok putri dulu aja. Iya, semua dong maju.
Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Baik. Oke, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Izinkan kami memperkenalkan diri kami yang sedang berada di depannya. Kita mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulanda. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya Dede Mutia, saya sebagai pemateri 1. Mas saya Witi Jenisi sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Abid sebagai ketiga. Saya Pratama sebagai materi. Oke. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai membuat coding kasir dari Black Box AI. Kepada pemateri 1, tempatan waktu saya persilakan. Membuat coding untuk jenis barang elektronik yang bisa menampilkan barang elektronik. Itu ada laptop, kulkas, setrika, kipas angin, dispenser, sama oven. Itu kita bisa memasukkan nama barang elektronik, terus bisa menjumlahkan harga barangnya seperti di troli. Terus membuat UI yang menarik dan fungsional. Di sana itu ada nama-nama barangnya, juga tertera sama harga barangnya. Kita bisa masukin ke troli. Di situ juga udah ada nanti harganya. Jelaskan buatnya di apa? Di AI apa? Kami membuatnya di AI di Black Box AI. Cara pembuatannya gimana sih? Pertama itu kita membuka aplikasinya. Kita membuka aplikasinya di brosur. Lalu kedua kita mengetik mengenai yang kita mau dibuat seperti list barangnya, terus sama harga barangnya, terus sama sudah. Terus langsung jadi. Iya, langsung dibuatin sama si Ya. Terus sisanya apa presentasi sama yang lain? Udah oke. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi ini hasil AI yang dibuat teman-teman berupa website keranjang kuning ya, keranjang biru. Jadi mereka buat tampilan belanja menggunakan AI, menggunakan website Black Box AI. Oke, terima kasih kelompok berapa? Nah, silahkan ditutup. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, atau salah menaruh rasa. Karena lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sintes kelompok 4 ya? Kelompok 4. Ngacak berarti ya, nggak apa-apa. Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berdirinya kami di sini itu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang membuat video menggunakan Synthesia. Saya persilakan kepada pemateri satu menjelaskan pengertiannya. Pengertian dari Synthesia adalah platform pembuatan video AI yang memungkinkan pengguna membuat video profesional dengan avatar AI tanpa perlu kamera, aktor, atau mikrofon. Next. Manfaat menggunakan Synthesia. Yang pertama, hemat waktu dan biaya produksi. Yang kedua, tidak perlu kemampuan editing video tinggi. Yang ketiga, bisa digunakan untuk banyak bahasa multilingual. Yang keempat, hasil profesional dengan avatar AI. Yang kelima, sangat cocok untuk konten marketing. Yang kedua, pelatihan dan freelancing. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemateri satu. Saya persilakan kepada pemateri dua untuk melanjutkan materinya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu. Di sini ada langkah-langkah pembuatan video di Synthesia. Yang pertama, login ke Synthesia. Yang kedua, pilih template atau buat dari. Yang ketiga, tulis script. Yang keempat, pilih avatar. Yang kelima, sesuaikan desain. Yang keenam, atur bahasa dan aksen. Yang ketujuh, ratinjau dan render. Yang kedelapan, download hasilnya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri tiga untuk melanjutkan materinya. Tentang penggunaan Synthesia, yang pertama pelatihan karyawan membuat video SOP, tutorial alat kerja. Kedua, edukasi membuat modul pelajaran ini. Yang ketiga, presentasi membuat update proyek. Yang keempat, marketing membuat video promosi produk affiliate. Synthesia, siapapun dapat menjadi konten kreator profesional hanya dengan motif teks ini adalah solusi modern untuk produksi video cepat, hemat biaya dan berkualitas tinggi. Oke, contohnya berarti ya coba kita lihat contoh ya. Ini hasil dari kelompok 4 menggunakan Synthesia, tapi kesininya pipit. Pipit ya? Oh berarti Synthesia hanya website ya? Nah, ini kamu ketika bikin video ini sintaksnya apa? Perintahnya, promnya? Perintahnya itu buatkan video singkat berdurasi 25 27 ini. 25 detik yang berisikan seorang laki-laki yang bangun tidur lalu mengerjakan tugas sekolah. Iya, Dan terus? bersemangat dalam mengerjakan. Oke, ini kenapa jadi ada 2 laki-lakinya? Dan itu yang ada pilihan temanya untuk posisi videonya yang 10.
Oke, ya. Oke, tepuk tangan ya, bagus. Akan ditutup dulu. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Ini kenapa nih? Gak bisa dibuka sebentar. Nah ini ya bener ya? Iya. Ya. Kelompok 3. 3 mau kelompok 1? Kelompok 3. Maaf ibu salah pencet. Di sini ya kelompok 1. Oh ibu baca yang ini, tapi ibu ngeklik ini. Maaf ya Mbak. Habis ini kelompok 1 ya. Mana? Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai AI audio. Untuk mempercepat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Surita Maulidiani sebagai moderator dan bersambing saya dan Herawati Ilahi sebagai ilmu materi 1 dan samping. Lagi ada Fatia sebagai pemateri 2 dan di samping kirinya lagi ada Taksi Arahap sebagai pemateri 3. Untuk pada pemateri 1 saya persilahkan untuk membacakan terima kasih kepada moderator yang sudah bersama saya untuk membacakan materi. Baik, di sini ada apa itu generatif AI. Jadi generatif AI adalah salah satu cabang artificial intelligence yang memungkinkan algoritma untuk menghasilkan konten secara otomatis, mulai dari teks, gambar, audio hingga video. Contoh audionya, berikut adalah contoh audio yang kami buat melalui website teraket.com. Kami membuat 2 audio. Yang pertama itu ada audio motivasi, kata-kata motivasi ya, dan kegiatan kami hari ini. Semua sempurna untuk mulai melangkah. Justru dengan langkah kecil hari ini, kesempurnaan itu akan datang perlahan. Baik, itu audio yang berisi tentang kata-kata motivasi. Kita lanjut ke yang kedua. 12.2 sedang belajar trik mengenai AI dengan komputer bersama Ibu Sofi pada hari Senin tanggal 19. Dan itu audio tentang kegiatan kita hari ini ya teman-teman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri saya yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri 2 untuk melanjutkan materi. Jadi bahwa dia motivasi pertemuan yang kamu buat. Jangan tunggu semua sempurna untuk memulai langkah. Justru dengan langkah kecil hari ini, kesempurnaan itu akan datang perlahan. Skrip audio kegiatan hari ini yang kami buat, 12.2 sedang belajar TK mengenai AI di lab komputer bersama Ibu Sofi pada hari ini. Bisa diklik ya ini? Bisa. Oh bisa.
Tetapi sebuah sempurna mulai lagi. Justru dengan datang kerja hari ini, kesulitan itu akan datang kembali. Baik, kami di sini akan menjelaskan proses pembuatannya. Jadi awalnya tuh kita buka website naraken.com di browser Chrome, ya, di Chrome. Nah di situ kita masuk dulu ke akun kalian, lalu kalian masukkan teks. Jadi teksnya itu terserah kalian. Ya teksnya. Jadi Contoh yang kalian deh, apa tadi promnya? Chrome-nya itu Naraken. Prom. Perintah. Oh, perintahnya tadi perintahnya itu pada hari ini kita belajar di lab komputer bersama Ibu Sofi pada hari Senin 1 September 2025. Nah, nanti di situ kalian bisa pilih bahasanya itu banyak ya. Terus kalian bisa pilih audio ya. Jadi mau cewek apa cowok gitu yang bacain. Yes. Dan situ bisa langsung di-download. Oke, bisa download. Kamu login dulu nggak? Bikin akun dulu nggak di website Naraketnya? Iya, Bu. Masukin akun ya. Iya itu ya, trial ya. Harus berbayar nanti. Iya. Semua AI memang trial ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu dong. Tutup. Baik. Sekian presentasi dari kami pada kami. Maaf, apabila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok 1. Berarti yang terakhir itu ya sama kelompoknya Eli ya? Pelan-pelan kelompoknya itu. Sebelah sini, jangan jauh-jauh, kamarnya di sini. Jangan jauh-jauh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan bersama-sama. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator yaitu Akbar, dan di sebelah kanan saya ada Yudis, di sampingnya lagi ada Nela dan ada Robi. Jelaskan langkah-langkah ini cara kerja. Langkah-langkah yang tadi pas jadi bikin. Tadi yang Naila itu yang Naila buat. Mana ada nggak langkah-langkah yang nggak ada? Ayo diingat aja tadi langkah-langkahnya. Pertama gimana? Login kan langkah pertama itu login ke Google. Terus yang kedua itu ya setting apa? ChatGPT. Iya. Terus yang kedua masuk ini apa? Akun Google. Terus yang keempat Masukkan perintah. perintah yang sumber apa itu Pak? Yang sumber badan itu Bu. Terus udah selesai tinggal di Terus login ke WA. ya tinggal di download ya filenya. Oke, berarti kelompok 1 buat AI-nya pakai apa? Chat? GPT. Oke.
Ya teman-teman ya, ini hasil artikel dari ChatGPT yang dicari oleh kelompok 1. Ya, gampang sebenarnya ChatGPT itu ya. Tidak ada generator yang lebih susah. Oke, silakan ditutup adalah Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok siapa dulu nih? Kelompok 5 ya? Iya. Berarti weekend terakhir ya? Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang membuat PPT tentang membuat presentasi di Canva menggunakan AI. Sebelumnya saya mengenalkan diri, saya Putri. Di samping saya ada Diva, di sampingnya lagi ada Ayu, di sampingnya lagi ada Terwi, di sampingnya lagi ada Paul. Untuk mempercepat singkat waktu, langsung aja ke materi 1 untuk menyampaikan materi. Jadi sini ada langkah-langkah membuat PPT dengan AI di Canva. 1. Membuka Canva. Munculkan aplikasi Canva di komputer atau ponsel Anda. Masukkan atau daftarkan jika belum memiliki akun. 2. Akses fitur desain ajaib. Dari halaman beranda, klik tombol buat desain. Pilih presentasi sebagai jenis desain yang ingin Anda buat. 3. Masukkan perintah ke AI. Perintah opsi. Selain desain ajaib, magic design untuk memulai. Editor, di editor. Ketikkan perintah atau mendeskripsikan tentang topik presentasi Anda. Contohnya, membuat presentasi tentang interaksi sosial. 4. Polis presentasi. Canva akan membuat beberapa pilihan draft presentasi berdasarkan perintah Anda. Pilih template desain yang Anda sukai dari pilihan yang ditawarkan. Anda dapat menyesuaikan presentasi yang dihasilkan dengan menambah lebih banyak foto, grafik, video, atau elemen desain lainnya dari perpustakaan Canva. 5. Unduh atau bagikan. Setelah puas dengan hasilnya, Anda bisa langsung mempresentasikan slide Anda di Canva. Anda juga dapat mengunduh presentasi Anda dalam berbagai format, termasuk PowerPoint, dengan memilih opsi bagikan dan kemudian mengunduh File dalam format yang diinginkan. Oke. Udah? Ini contohnya ya. Oh, belum kebuka. Berat soalnya. Jadi kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kelompok 5 ini membuat generatif AI, jenisnya presentasi menggunakan Canva. Ya, jadi teman-teman bisa pakai Canva untuk membuat presentasi. Itu. Ini karena contohnya belum bisa terbuka. Oke, silahkan ditutup. Nanti kita lihat kalau sudah terbuka. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang yang terakhir itu ada Wike. Mana Wike ininya? Ini. Langsung aja. Oke. Ya boleh lihat di apa ya?
hasil diskusi yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Mika Aulia. Di samping kiri saya ada Mutiara Putri sebagai pemateri kedua. Di sini membuat foto menggunakan AI DLE. Langkah-langkahnya: 1. Pilih alat AI. Tentukan alat atau aplikasi AI yang ingin Anda gunakan. Contohnya, DLE untuk menghasilkan gambar dari teks, Canva untuk pas foto atau mengedit gambar yang sudah ada, PixLR untuk membuat gambar dari teks dan mengeditnya. Yang kedua, berikan perintah teks atau prompt. Deskripsikan dengan detail. Tulis prompt yang jelas dan spesifik tentang subjek. Gaya, misalnya ingin menambahkan sawah, gunung, sungai, latar belakang, pencahayaan, dan detail lainnya. Selanjutnya disampaikan oleh Mutiara Putri. Ya, ubah detail. Setelah AI menghasilkan gambar, Anda mungkin perlu melakukan penyesuaian pada ukuran, warna, atau detail lainnya untuk mendapatkan hasil yang sesuai keinginan. 4. Hasilkan dan simpan. Mulai proses, klik tombol untuk menghasilkan atau generate gambar berdasarkan prompt dan gambar yang Anda ubah. Simpan hasil. Setelah Anda puas dengan hasilnya, unduh dan simpan gambar AI yang telah Anda buat. Oke, kita lihat ya contoh gambarnya ini. Contoh gambar yang dibuat menggunakan AI apa? DLE ya. Tadi promnya apa? Buatkan Gambar. gambar pemandangan yang berisi Sawah. gunung, sungai, dan 2 orang pelajar yang sedang berenang. Oke. Tepat ya? Sesuai ya? Ya. Oke, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gimana hari ini? Kalian dapat ilmu apa aja hari ini? Banyak. Oke. 1, kamu jadi tahu generatif AI itu bisa untuk membuat apa aja? Tes. Foto, audio, presentasi, Oke. Untuk gambar yang tadi yang ini terakhir kita pakai apa ini? DLE. Coding pakai Blackboard. Untuk presentasi Canva. Untuk suara Karaket. Untuk teks pakai ChatGPT. Untuk video ya benar ya? Pakai Synthesia. Ya, jadi hari ini banyak sekali penggunaan generatif AI yang kalian ketahui ya. Bu, saya bisa nggak nanti setelah ini buat boleh, silahkan dicoba. Mau bikin anomali tubuhnya manusia, kepalanya binatang, bisa ya. Karena memang anomali tercipta dari AI ya. Tuh, atau mau bikin lagu Bu, karena sekarang lagu banyak royaltinya sih, mau bikin lagu sendiri silahkan bisa. Jadi AI bisa digunakan untuk kepentingan banyak ya. Mulai dari pribadi, komersil, hobi dan sebagainya. Jadi bagaimana peruntukan itu tergantung kita yang mengelola. Oke, hari ini ya cukup sekian dari Ibu. Nanti kita next ketemu dengan Ibu dengan materi-materi yang lain. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana hari ini, seru? Seru! Oke, 12-2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.